pertama, mereka jadi punya waktu bersama keluarga. Mungkin selama ini orang tuanya bekerja dan anaknya belajar, dan kemudian ketika berkumpul di rumah tidak bisa bercengkrama, tidak bisa ngobrol dan sebagainya. Nah, itu ketika COVID-19 terjadi ini justru membuat mereka punya waktu bersama. Dan positifnya lagi, contohnya adalah mereka bisa memasak bersama-sama, mereka bisa belajar ke orang tuanya bagaimana menyajikan sebuah masakan yang enak tentunya ya. Yang kedua, saya melihat kebersamaan ketika mereka beribadah secara online. Jadi ada waktu bersama untuk hal yang religius. Kemudian ada juga yang memanfaatkannya, mungkin karena ini usianya SMA, jadi orang tua mengajari mereka menyetir mobil. Saya lihat ada mungkin sekitar 2 atau 3 orang yang melakukan aktivitas itu, ya mungkin di sekitaran kompleks ya, jadi tidak terlalu berbahaya. Nah, tentunya orang tuanya juga mempunyai alasan kenapa waktu wabah seperti ini adalah waktu yang tepat untuk mengajari anak mereka belajar menyetir mobil. Sisi yang lain yang positif berkaitan dengan kebersamaan keluarga adalah saya melihat beberapa keluarga itu memanfaatkan aktivitasnya dengan bisnis online. Nah, di sini positif sekali. Ada satu keluarga yang saya lihat mengajari anaknya membuat kue, kemudian diajari bagaimana mereka menjual hasil masakan kuenya, dan itu menghasilkan sesuatu yang positif. Ya, mungkin saat ini sifatnya sementara, tetapi suatu ketika mereka mungkin nanti mengalami kesulitan hidup, ya ini bisa menjadi satu keterampilan. Dan ini sangat positif menurut saya, bagaimana anak-anak juga belajar dari orang tuanya mengelola suatu bisnis yang menghasilkan keuntungan. Nah, tentunya memang semakin banyak persaingan ya, karena ketika COVID-19 ini terjadi, banyak orang membuka bisnis online. Ya, bisa jadi terjadi persaingan, tetapi yang kita garis bawahi di sini adalah bagaimana membuka bisnis, bagaimana anak-anak bisa belajar untuk memulai sesuatu yang sifatnya produktif. Hal yang kedua yang positif yang saya lihat adalah ada beberapa orang yang atau siswa yang memulai lagi hobi yang lama. Misalnya dulu mereka suka menggambar atau melukis, ya mereka lanjutkan lagi aktivitas itu. Mungkin ya seperti tadi, untuk menjaga biar tidak bosan. Bisa juga mereka menulis, banyak website yang menyajikan tulisan-tulisan semacam cerpen atau mungkin tulisan yang agak panjang atau komik. Mereka bisa mencoba juga menjadi penulis dan bahkan bisa menghasilkan uang dari situ, tergantung dari viewernya, berapa banyak viewer mereka. Di sisi lain juga saya melihat ada kegiatan berkebun, di mana memanfaatkan lahan yang ada dengan berkebun, misalnya hidroponik atau menanam sayur-sayuran di rumah. Tentunya sayuran yang gampang seperti misalnya bayam, kangkung, atau yang lain-lain. Di samping itu juga ada kegiatan mempelajari suatu hal yang baru. Di sini yang saya lihat
seperti halnya saya juga belajar mengedit video atau gambar, kemudian akan diupload di YouTube atau di media yang lain. Di samping itu juga ada siswa yang saya lihat menuliskan tentang belajar bahasa asing. Ya, dalam hal ini bukan bahasa Inggris ya, bahasa selain bahasa Inggris, misalnya bahasa Korea karena mereka suka hal-hal yang berbau Korea atau mereka ingin studi ke sana, bahasa Jepang atau bahasa Mandarin. Kemudian ada hal yang positif yang lain. Ini poin yang keempat. Mereka mulai berpikir bagaimana untuk mengatur pola hidup mereka, khususnya pola makan, mulai diet. Ini khususnya untuk mereka yang merasa badannya sudah mulai melar ketika harus tinggal di rumah, atau yang sebelumnya sudah merasa gemuk dan mereka ingin menjaga badannya tetap fit. Tentunya mengatur pola makan ini suatu yang positif, khususnya karena ketika kita pesan makanan artinya kita tidak tahu bahan-bahan itu apakah sehat secara gizi atau itu justru bisa membuat gemuk atau bisa membahayakan tubuh kita. Makanya mengurangi makan di luar atau pesan itu lebih baik, yang artinya memasak di rumah, mulai belajar memasak sendiri dan mengatur bahan-bahan yang harus dimasak. Misalnya mungkin mengurangi minyak, mengurangi bahan-bahan yang berbau karbohidrat seperti itu. Hal yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah olahraga. Saya melihat ada beberapa anak yang menulis tentang kegiatan nge-gym mereka di rumah. Mungkin mereka punya alat olahraga, tapi yang tidak punya alat olahraga juga bisa berolahraga di sekitar rumah, misalnya bersepeda, berlari, atau jogging, atau menggunakan alat olahraga di rumah mereka juga bisa seperti itu. Jadi kalau saya rangkum, ada 5 hal positif yang bisa saya lihat berkaitan dengan COVID-19. Yang pertama, kebersamaan keluarga. Yang kedua, memulai lagi hobi yang lama. Ketiga, belajar hal yang baru. Keempat, diet atau mengatur pola makan. Dan kelima, berolahraga. Tanah airku.